Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap dan terus mendoakan semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin sangat ramai ketika kita membahas bahwa Egy Sujana disampaikan oleh kuasa hukumnya mengatakan bahwa mereka akan melaporkan Ahmad Kosinudin karena diduga melakukan fitnah dan mungkin pencemaran nama baik teman-teman. Dan itu ramai. Tiba-tiba ada pendukung-pendukung Pak Jokowi yang dulunya tidak suka dengan cara-cara dari Egy Sujana yang melakukan tuduhan, fitnahan kepada Pak Jokowi yang tanpa dasar, melakukan begitu banyak hal yang menurut kebanyakan masyarakat pendukung Pak Jokowi itu mau berusaha untuk mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Tiba-tiba mereka memberikan dukungan kepada Egy Sujana. Betul, kita bukan membenci atau melawan personnya. Itu selalu saya katakan. Tapi kita melawan perbuatan-perbuatan yang merugikan Pak Jokowi, perbuatan yang menuduh Pak Jokowi dengan tidak ada habis-habisnya. Lantas ketika ada suatu hal yang menurut pandangan kita perbuatan baik yang keluar dari mereka, kita dukung dong teman-teman ya. Sekalipun banyak yang mengatakan dalam diskusi publik kita bahwa ya sekalipun dengan berat hati kita dukung Egy Sujana untuk melaporkan Ahmad Kosinudin. Tidak perlulah pendukung Pak Jokowi atau bahkan Pak Jokowi sendiri yang melaporkan Ahmad Kosinudin tentang tuduhan-tuduhan yang disampaikan di acara televisi. Biarkan saja Egy Sujana yang mengambil bagian ini. Oke teman-teman ya, ini kita sudah mendapatkan eksklusif dari podcast kuasa hukum Egy Sujana dalam sebuah cuplikan berikut ini. Kita sama-sama saksikan teman-teman. Ini boleh dikatakan 80% besarnya oleh Bang Egy. Tapi berlagak jago melebihi senior-senior. Berlagak Apakah jago. Jokowi sempurna? Tentu ada kebohongan. Nah, itulah salah satu yang harus saya sampaikan tentang mobil SMK. Woi, Ini lawyer nyerempet di atau mobil SMK, provokator? Bu. Coba. Boleh kita dengarkan dikatakan Kosinudin adalah provokator. dulu. Wih, Ada celah. langsung to the point, Pak. Belum apa-apa, Bu. Cuplikannya sudah mengatakan, boleh saya katakan Kosinudin adalah provokator. Itu kata Ibu Eli Daniati teman-teman ya. Apalagi nih gitu. Maka Eli Daniati. muncullah banyak sekali spekulasi, ya kan, analisa, kritik, bahkan banyak juga yang apa namanya menghujat karena Bang Egy dibilang pengkhianat lah, mundur dari medan pertempuran lah, gitu. Nanti semua ini kita akan bahas, tapi saya mau dengar dulu, kan saya tahu Ibu selalu komunikasi dengan Bang Egy, bukan cuma dengan Bang Egy, bahkan dengan istrinya, dengan anak-anaknya Bang Egy ya kan. Bang Egy sendiri melihat ramenya komentar, spekulasi, analisa tentang kedatangannya ke Solo itu, kalau Bang Egy sendiri apa tanggapannya, Bu? Di sini saya melihat ya secara psikis tentu Bang Egy sedikit tertekan. Karena apapun yang kita lakukan ada yang akan merasa tidak senang Ya, atau tidak puas. ya manusiawi ya, Itu hal-hal yang sangat manusiawi. betul. Mereka tidak pernah tabayun kalau dalam Islam atau mengklarifikasi langsung ke yang bersangkutan. Sehingga menghujat. Pro kontra itu wajar. Ya. Kalau masih di batas kewajaran. Jadi menurut Ibu udah di luar Ini batas ini. banyak yang melampaui batas kewajaran. Saya lihat mereka kepanikan. Ya kan? Dari mana itu, Bu, kelihatan? Iya, Karena mereka kelihatannya ini apa? melawan. Bersemangat sekali gitu. Iya, jadi begini. Paniknya dari mana? menurut Jadi begini, untuk saya ungkap sedikit, awal gugatan kepada Pak Jokowi adalah Ini sumbernya dari cumi-cumi.com teman-teman ya, special interview. Bang Egy Sujana. Ya. Saya di sini tidak ada akan memaparkan, tidak ada kemunafikan dan tidak ada Tidak ada kebohongan. kebohongan. Bang Egy Yes. menghujat kebohongan, 66 kebohongan Pak Jokowi. Karena waktu itu lagi sibuk dengan kebohongan
Ratna Sarumpait, Ya. kemudian Habib Rizik, sehingga dapat hukuman 4 tahun. Habib Rizik juga 4 tahun, juga Ratna Sarumpait. Habib Rizik ini adalah imam besar kami. Kami juga ingin mencari apakah Jokowi sempurna. Tentu ada kebohongan. Ya, tidak ada manusia Itulah sempurna salah ya satu yang teman-teman harus ya. saya sampaikan tentang mobil SMK. Hmm. Yang dimana saat itu otaknya adalah Roy Suryo. Karena dia test engine dari Solo, ke Jakarta. Ah. Berarti dia pernah bersama Pak Jokowi dong. Dia lebih tahu Pak Jokowi dong. Baik buruknya Pak Jokowi. Nah, kalau kita sekarang sudah tidak bersama, janganlah tanamkan kebencian. Betul Di Bu. sini kenapa saya melihat ada Kepanikan. sangat menanam kebencian itu. Sekarang mereka lakukan terhadap Bang Egy loh. Nah, betul Bu. Nggak Mereka boleh bersama seperti dengan itu. Egy Sujana selama ini. Hmm. Nah, kemudian di tengah perjalanan peristiwa gugatan ijazah palsu ini, Bang Egy secara profesional, dia seorang aktivis yang tidak diragukan lagi di bangsa ini, bahkan mancanegara. Banyak teman-teman saya dari Ikatan Minangkabau yang ada di 9 negara menyampaikan, mengagumi Egy Sujana ini adalah aktivis. Setiap presiden dia pasti mengkritik. Kita perlu dong orang seperti Bang Egy. Apakah kita diamkan untuk loss-nya bangsa ini dengan peristiwa-peristiwa yang hal-hal yang Tidak sesuai dengan tidak sesuai. konstitusi misalnya. Nah, berarti tidak ada kontrol dari masyarakat. Gitu. Sekali lagi saya kutip sedikit, pemerintahan itu adanya pemerintahan, adanya masyarakat. Iya. Ya kan? Pemerintah ada karena masyarakat. Jadi tidak ada masyarakat tentu tidak ada pemerintah. Pemerintah Betul. itu ada untuk masyarakat. Ya, Nah, kontrol tentu- perlu. Tentu pemerintah harus perlu dengan masyarakat, dan masyarakat adalah sebagai auditor terhadap pemerintahan itu. Tapi dengan profesional, dengan elegan, Seperti yang dilakukan Bang Egy. dengan dilakukan Bang Egy. Bang Egy selama ini gugat itu Pak Jokowi dengan kebohongan, berlanjut dengan peristiwa ijazah Ijazah Jokowi S1. undercover Oh, yang digugat Bambang Tri. yang digugat Lewat buku. Bambang Tri. Sampai nulis buku ya. Iya, awalnya saya membersamai, terus kemudian saya tidak memberi komentar karena saya punya narasi hukum. Apa itu? Jadi Ibu mau katakan bahwa sebenarnya cikal bakal semua persoalan ini dimulai oleh Bang Egy waktu dia membantu Bambang Tri. Menjadi Iya. lawyernya Bambang Tri ya? Iya, cikal bakalnya kan dari peristiwa itu, tapi Ya. bukan cikal bakal yang dikatakan cikal kan peristiwa buruk ya kan? Iya, iya. Nah, Maksudnya awalnya ya awalnya. Jadi awal peristiwa ini ketika Bang Egy menerima bantuan membantu proses hukumnya Bambang Tri Tri dengan Gus Nur. dan Gus Nur. Nah, dalam hal ini saya melihat dalam narasi hukum saya dengan mencoba mengedukasi persoalan ini sejauh mana. Kemudian boleh dong pendapat hukum saya ini nggak perlu saya ungkapkan. Akhirnya saya tidak ikut. Bang Egy sampaikan, Bu Eli kenapa tidak ikut? Apa tidak menggunakan hak politiknya? Justru hak politik saya lah yang saya, nalar politik saya lah yang saya lakukan ketika saya tidak menjadi masuk ke dalam tim kuasa hukum pembelaan Bambang Tri tersebut. Karena Jokowi undercover itu, yang Jokowi undercover pertama kan sudah dipidanakan. Di proses hukum dan Bambang Tri dipidanakan. Dipidana. Ini Jokowi undercover kedua. Narasinya saya lihat nggak beda. Hanya mempermanis sedikit, tapi masih tetap Intinya sama. berkutat di sekitar yang sama.
ini akan terjadi hal yang menurut narasi saya tidak, Menurut pendapat hukum Bu Eli ini ya, akan sama aja. pendapat hukum saya. Saya sebagai pemerhati dan saya juga adalah TPUA yang dari awal menjadi bendahara yang waktu Oh, bendahara dari SK-nya TPUA ya Pak, teman-teman ya. yaitu IB Habib Rizik, imam besar kami, membangun beberapa produk hukum, Korlabi, dan juga TPUA dan banyak yang lain yang dibangun untuk Mendampingi perjuangan pendampingi beliau lah. perjuangan-perjuangan menurut imam besar kita. Lalu kan ibu nggak ikut itu. Apa yang ibu lakukan? Nah, ketika itu terjadi, kita tidak mengikuti Jokowi Undercover undercover dua kedua. ya? Terus Mungkin kita lompat di part walaupun pembahasan kita Kosi ya. tidak- Karena kami selalu komunikasi dengan Pak Gus Nur, Oke. tapi Kozinudin Oke, ini dia. up di media. Kalau udah bersumpah demi Al-Quran, demi Allah, Itu urusan Bambang sama itu Tuhannya. kita, Bang Egy sebagai orang Muslim mau gimana? Tentu ngambil sikap, oke saya bantu. Itulah awal asal muasalnya, terlebih terkurang yang saya ketahui. Lalu Kemudian, ibu mengadvokasi Gus Nur kan? ya, saya Kenapa gak jadi? Nah, saya mengadvokasi Gus Nur. Setelah sampai di sana, saya juga membuat permohonan ke Polres Solo. Kemudian saya membawa orang dari Kemenkumham, saya membawa ada dari hal-hal yang lain, sehingga mana tahu permohonan ini bisa dieksekusi. Mungkin 2 kali pertemuan bersama Gus Nur dan keluarga, mungkin Gus Nur akan bebas dipisahkan dengan proses hukum Bambang Tri. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika saya sampai di Solo, saya hadir di persidangan itu. Pengacaranya ada yang tidak senang melihat kita. Siapa itu? Oh, Ya, siapa? termasuk Kozinudin. Wow, ternyata dari dulu udah ada Kozinudin seteru ini ikut. teman-teman. Bang Egy adalah pengacaranya Kozinudin juga. Kozinudin ini boleh dikatakan 80% besarnya oleh Bang Egy. Tapi berlagak jago melebihi senior-senior. Oke, lalu apa yang dilakukan? Sok jago katanya. Kozinudin ketika ibu mau masuk ke Gus Nur supaya bebas, karena menurut ibu ya ini esensi persoalannya berbeda. Kenapa ibu tidak lanjut? Apa? Oh, saya tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali dengan Bang Egy, dan ada beberapa teman di situ yang bersama dengan Bang Egy. Saya tidak berkomunikasi dengan orang yang tidak suka dengan saya. Apa kata Kozinudin Kemudian, waktu itu? Nggak ada. Kemudian ke saya kan tidak ada komunikasi. Tapi Kozinudin up di media. Apa katanya? Haram hukumnya 1 hari saja Gus Nur dipenjara. Gus Nur tidak bersalah. Bambang Tri tidak bersalah. Dia haram untuk dipenjara. Ini udah di-up loh. Jika dia bebas, Gus Nur bebas, dianggap itu sebuah pekerjaan dia. Ngapain saya orang bersumpah haram seperti itu? Saya ini, ya mungkin ini adalah kadarulahnya dan ini juga takdir bagi Ustadz Gus Nur. Saya bilang, Pak saya pulang aja lah. Oh, jadi cara berbeda. Jalan kita kan punya cara berbeda. Strategi Ya, berbeda. karena saya selalu dalam sebuah perkara itu. Ternyata sebenarnya Ibu Eli Daneti ini waktu kasus Gus Nur Bambang Tri itu sepertinya dia bisa tuh mengambil sebuah jalan yang berbeda, jalan yang dia tempuh untuk membuat agar supaya Gus Nur ini itu dipisahkan dari kasus Bambang Tri, sehingga bisa terjadi seperti apa yang terjadi hari ini yang dialami oleh Egy Sujana, kan terbebas. Mungkin saja waktu itu Bambang Tri bisa terbebas, tapi yang menghalangi adalah seperti yang disampaikan Kozinudin. Menjadi mediasi. Ketika perkara perceraian sudah masuk pun
bahkan sudah hampir bercerai, udah masuk ke kepolisian, ibaratnya selingkuh, ditangkap oleh keluarga dan warga, masih saya upayakan untuk Karena bersatu. waktu Alhamdulillah itu bersatu. Ibu sudah tunjukkan bahwa Ibu mediator ya dari. Nah, apalagi saya sudah mediator dan saya juga sertifikasi restoratif justice. Restoratif Apa itu RJ? Saya sudah seminar. Dan saya memahami tidak ada perbedaan dengan mediator. Dan tidak ada perbedaan juga dengan sebuah musyawarah mufakat di dalam adat, bahkan perdamaian di dalam agama kita semua. Apapun agama itu. Oke. Dari cerita Ibu tadi saya nangkap dua hal, bahwa yang pertama kasus ini berawal dari Bambang Tri dan Gus Nur awalnya ya. Kemudian berkembang sampai ke ijazah S1-nya Pak Jokowi. Lalu yang kedua, Ibu selalu kalau menangani persoalan itu lebih fokus ke aspek hukum, celah hukum untuk setidaknya meringankan jerat hukum buat klien Ibu kan. Tidak sibuk. Itu yang membuat Ibu agak susah kalau bergabung sama Kozinudin gitu, karena Kozinudin kebanyakan non litigasi, jadi publisitas buat dia penting. Kalau buat Ibu nggak penting, tapi yang penting mana kliennya aspek selamat, hukumnya betul. yang kira-kira ambil bisa jalan membuat terbaik, ini betul ya. bebas, karena itu hak Kozinudin kan setiap orang. memanas-manasi teman-teman. Kita boleh dinilai orang. Kita juga punya hak loh menilai orang. Nah, saya akhirnya dengan kata-kata seperti itu, saya bilang sama tim kami yang berangkat, kita cari makan dong, di mana makan ini yang enak. Akhirnya kami makan soto di Solo. Terus ngapain tidak mengambil hal yang negatif hukum itu di Kita baris cari krim. di mana statementnya. Ditolak, kemudian kami tambahkan narasi hukumnya dan kami menyuruh saya. ya. Karena perjuangan dia untuk Gus Nur dan Bambang Tri. Oh, ini masih bahas soal Tapi Gus Nur Bambang Tri ya. tadi Ibu bilang Bu Tifa juga dipecat. Iya. Kemudian siang malam ada beberapa kali, mungkin ada 5 atau 6 kali komunikasi dengan Pak Al-Katiri. Makanya Pak Al-Katiri gabung dengan surat kuasa di kantor saya. Dengan Kapitra Ampera, dengan anaknya Isbullah, dengan Rahmat. Jadi, saya mengajak Rahmat. Kuasa hukumnya Bang Egy. Kuasa hukum dari Bang Egy. Bang Egy. Iya. Kami berlima kuasa hukum Bang Egy. Kemudian kami bentuklah tim kuasa hukum Egy Sujana. Egy Sujana. Yang koordinatornya kami tunjuk bersama adalah Al-Katiri. Oh, berarti kalau begitu, karena dia adalah senior bagi saya. yang juga dipecat dari kelompok ini. Iya. Banyak ketidakcocokan pendapat hukum mereka dengan saya. Oke, berarti Haruskah saya memprotes? Haruskah saya 26 November 2025. Apa ini teman-teman? Jahmada Girsang, Petrus Celestinus, Jemi Mokolensang, Hamulyadi, Kuasa hukum Dr. kah? Billy B. Mati, Kozinudin, Muhammad Kozinudin, Abdul Gofur. Ini nggak ada di sini. nggak ada. Al-Katiri nggak ada. Oh, Al-Katiri juga nggak ada. Ya, Azam Khan juga nggak ada. nggak ada. Jadi orang ini Nah. adalah orang yang selalu ngambil momen untuk mengabdiri, tampil-tampil di mana-mana yang tidak punya legal Nah, ini standing. secara hukum salah nggak? Nah, saya nggak tahu. Mereka punya surat kuasa itu, apakah sejauh mana yang dikatakan surat kuasa non litigasi? Apakah dia bebas untuk baik pendampingan di kepolisian, ketika gelar perkara, kemudian tampil-tampil di TV? Kan ini merupakan sebuah pelanggaran kalau menurut saya. Etik ya, pelanggaran etik. Beretikalah kita dalam menjalankan profesi itu. Oh, berarti maaf. Tapi kenapa Roy Suryo selalu berdampingan sama Kozinudin kalau Karena bicara? mungkin menurut saya Roy Suryo ini kan tidak paham hukum. Dan yang pintar ngomong itu adalah Kozinudin. Enggak. Iya, tapi Saya akui Kozinudin hebat, pintar ngomong. Tapi apakah tahu Roy Suryo itu sampai sejauh mana kemampuan cara mengedukasi untuk kepentingan kliennya
menyelesaikan perkara hukum tentang yang Kasus tersangkut dengan pada klien itu sendiri. Apakah dalam kasus ini ataupun dalam kasus apa? Seperti di PIK, dia juga kliennya ditahan juga. Nah, tapi berarti Roy Suryo juga nggak konsisten dong. Ini kan sah. Dia yang menyerahkan kuasa ya kan ke orang-orang ini. Kok dia bisa nerima orang yang tidak ada namanya? Itu dia bisa dituntut gak, Bu? Nah, coba lihat itu ada tanda tangan dan juga ada paraf di sini. Oh iya, jadi ini para, itu menyatakan para itu Roy sah, Suryo, ya. Rismond dan Tifa ya. Nah, coba lihat tanda tangannya. Apa? Dr. Muhammad Taufik, KMRT Roy Suryo, Dr. Refli Harun. Nah, ini yang di dalam surat kuasa ini yang resmi ya, di dalam surat kuasa yang diberikan oleh 3 tersangka itu, Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa. Nama Kozinudin tidak ada, nama Abdul Ghafur tidak ada. Tapi kelihatannya yang getol bicara di berbagai media itu, ya mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman saya di media ya, untuk melihat bahwa kalau dari segi surat kuasa ini, secara hukum Abdul Ghafur, Kozinudin itu tidak punya legalitas untuk bicara mengatasnamakan Roy Suryo, Tifa dan Rismond. Gitu ya, Bu? Iya, saya mendapatkan ini jujur dari pihak kepolisian. Karena ini juga 6 kali saya minta baru saya dikasih. Diberikan. Hak saya dong tahu. Benar nggak dia ini kuasa, siapa saja kuasa hukumnya. Ternyata di situ disampaikan oleh salah satu penyidik, entah ya saya lupa namanya, bahwa mungkin koordinatornya adalah Jahmada kalau di Ito sini. Jahmada ya. Iya, Jahmada. Soalnya karena ada tanda tangan dia di sini. Jadi dari sekian nama itu yang menandatangani kuasa ini ada 3 orang. Jahmada Girsang, Muhammad Taufik, dan Refli Harun. Ya, jadi dengan hal ini saya menyampaikan siapa sebenarnya kuasanya. Kok semua melabrak orang gitu. Terus ngomongnya nggak ada tentang bagaimana memikirkan nasib kliennya ya. Tentang nasib klien. Klien, terus mengedukasi klien agar memahami narasi hukum untuk kepentingan pembelaan yang sedang diderita mereka gitu. Terus kok malah sibuk cuap-cuap gitu. Nah, sibuk cuap-cuap. saya pertanyakan untuk mengambil simpatik publik agar mereka adalah orang yang benar-benar berjuang gitu, di atas kebenaran, sehingga merendahkan orang yang bukan tidak sepaham dengan dia, dimusuhi. Halo, lu siapa? Itu yang kami rasakan, Bu. Ini lawyer atau provokator? Boleh dikatakan Kozinudin adalah provokator. Hari ini saya sudah memberi peringatan di media kemarin, karena kalau nggak hari ini, kalau saya sempat hari ini atau kalau paling lama hari Senin, saya LP kan dia. Jadi Ibu mau melaporkan Kozinudin? Saya akan buat LP kalau Kozinudin tidak meralat bahasanya. Saya akan cari sampai kemanapun apa yang dimaksud dan dimaknai bahwa Solo membeli pejuang dari pengkhianat, menjadi pengkhianat. Berapa dibeli? Di mana transaksi pembeliannya harus dijelaskan dengan pasti, karena ini Anda sampaikan di muka publik. Oh, teman-teman ya. Jadi akan segera untuk dilaporkan, buat laporan polisi. Kalau enggak hari itu katanya hari Senin akan dibuat laporan. Karena dia akan melaporkan dengan perkataan atau pernyataan dari Ahmad Kozinudin di hadapan publik yang mengatakan bahwa Solo membeli pejuang menjadi pengkhianat katanya. Atau apa yang dikatakan tadi? Supaya tidak salah teman-teman, ini perkataan dari merendahkan orang yang Ibu bukan tidak Eli sepaham Daniti, dengan teman-teman dia. Karena ini Anda sampaikan di muka publik. Jika sudah memberi peringatan,
di media kemarin Ya, karena itu peringatan, tapi kalau akan nggak membuat hari laporan ini, polisi. kalau Nah, saya sempat hari ini atau kalau paling lama hari Senin, saya LP kan dia. Jadi ibu mau melaporkan Kozinudin. Saya akan buat LP kalau Kozinudin tidak meralat bahasanya, saya akan cari sampai kemanapun apa yang dimaksud dan dimaknai bahwa Solo membeli pejuang dari pengkhianat, menjadi pengkhianat. Menjadi pengkhianat. nah, membeli pejuang. Jadi intinya Egy Sujana itu yang mereka, Kozinudin ini anggap adalah seorang pejuang, tapi dia membangun sebuah narasi bahwa Egy Sujana menjadi pengkhianat karena dibeli oleh Solo katanya. Karena diiming-imingi ya dengan uang lah oleh Solo sehingga dia yang dulu mereka anggap sebagai pejuang kini menjadi pengkhianat. Ibu Eli dan Niti akan melaporkan pernyataan tersebut kepada polisi ya dan kemudian meminta bukti apa yang sudah dia dapat sehingga dia dia berani mengatakan tuduhan-tuduhan seperti itu kepada Egy Sujana. Ayo Egy Sujana, laporkan saja dia. Bukankah kalian berdua sudah dikatakan tuyul juga oleh Roy Suryo? 2 tuyul katanya yang pergi menghadap Pak Jokowi di Solo, teman-teman. Ya, harus dilaporkan loh dong teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian? Kalian dukung? Tulis di kolom komentar. See you on the next video and God bless you. Bye guys.